Hidup susah, hidup menderita, banyak dihina orang. Lalu kadang kita juga tidak pernah dihargai oleh orang lain. Dan mereka yang dulu dekat sekarang, mereka pergi, mereka menghilang, bahkan banyak juga yang memusuhi. Tapi itu dulu, sekarang udah enggak ya. Karena apa? Sekarang kita udah punya ilmunya dan kita bisa membentuk hidup kita menjadi seperti apa dan kita harus bagaimana. Semua akan saya bagikan di sini, di video ini. Saat Anda dijauhi orang, mungkin Anda merasa hidup itu menderita dan hidup itu penuh dengan kesusahan. Itu dulu. Sekarang Anda sudah berbeda. Anda dilahirkan kembali, ya. Semangat Anda itu tumbuh kembali. Dan Anda bisa menjadi orang yang senantiasa memiliki semangat dan tentu saja percaya diri untuk menggapai masa depan. Karena saat Anda loyo, saat Anda lemah, saat Anda itu juga lengah, maka orang-orang yang tadinya menindas Anda justru akan semakin tertawa terbahak-bahak dan dirinya akan selalu bertepuk tangan. Kenapa hidup itu kadang ada seperti itu? Karena begini. Anda dibentuk, Anda diberitahu siapa sebenarnya di sekitar Anda dan mereka berperilaku bagaimana kepada Anda. Anda tidak boleh yang namanya lemah kepada mereka dan Anda harus bekerja sama dengan diri sendiri untuk menjadi orang yang bisa keluar dari penderitaan, ya. Penderitaan di sini adalah sebuah penderitaan yang memang itu lazim ditemui dalam setiap kehidupan. Dan kadang orang itu justru malah suka saat kita mengalami sebuah masalah, ya. Meskipun ada yang berempati 1-2, tapi puluhan bahkan ratusan itu justru malah gembira saat Anda terjatuh, saat Anda sedang lemah. Karena apa? Mereka merasa berada di atas Anda. Tapi dari sini Anda tidak boleh lagi memiliki mental yang seperti itu. Dalam artian Anda harus memiliki mental yang benar-benar kuat. Anda harus memiliki mental yang itu benar-benar membuat Anda menjadi orang yang penuh dengan optimisme untuk menggapai visi dan misi Anda ke depan. Jadi saat kita mengalami hal-hal seperti itu, mungkin Anda cocok untuk menonton video ini kembali dan membangun bagaimana spirit Anda untuk menjadi orang yang jauh lebih baik dan memiliki dorongan untuk selalu maju. Dan teman-teman, ini adalah sebuah motif yang sebenarnya basi, tapi saya akan angkat karena masih banyak orang yang belum mengetahuinya untuk keluar dari masalah-masalah atau motif-motif yang sebenarnya sudah basi. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan, ya. Kita itu kadang mengalami fase di mana kita itu lemah, ya. Dalam artian lemah saat kita memiliki sebuah masalah, saat kita memiliki sebuah tantangan yang itu harus kita selesaikan. Namun kadang kita menjadi orang yang justru tidak punya semangat. Karena apa? Gak ada dorongan, gak ada yang namanya support dari siapapun. Atau bahkan Anda merasa bahwa hidup itu gak adil. Hidup Anda itu hanya sendiri. Semua harus Anda selesaikan sendiri. Sedangkan Anda ingin keluar dari apa yang menjadi beban Anda saat ini. Dalam video ini kita diskusikan, ya. Kita ulas bareng bagaimana kita bisa keluar dari segala hal yang itu sebenarnya membosankan. Sebenarnya membuat kita itu lemah. Mungkin saat ini Anda mengalami atau mungkin Anda pernah mengalaminya dan sekarang Anda sudah terlepas dari semua itu. Kalau teman-teman punya pengalaman yang serupa atau teman-teman sudah bisa keluar dari setiap masalah yang itu membuat Anda lemah, silahkan berbagi di kolom komentar, ya. Kita diskusikan, kita nanti juga akan obrolkan apa yang teman-teman sudah lakukan, bagaimana cara keluar dari semua itu. Kita langsung ke poin pertama. Klik tombol bisa. Dalam pikiran kita, dalam pikiran bawah sadar kita sebenarnya itu ada sebuah tombol. Tombol itu saat kita klik bisa, maka kita akan bisa. Karena kita bisa mengejar yang namanya impian kita. Kita bisa mengejar apa yang menjadi cita-cita kita. Namun kalau dalam kondisi-kondisi yang saat kita mungkin dalam masa susah atau masa menderita, kita klik tombol yang tidak bisa, alias kita malas-malasan, alias kita memandang sesuatu itu nggak adil dan kita merasa bahwa
kita itu lemah, kita tidak bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, itu segera switch ke tombol bisa. Ya yakin, tanamkan pada diri Anda. Karena apa? Motivasi terbesar itu bukan dari orang lain. Motivasi terbesar bukan dari luar dari diri kita, tapi motivasi terbesar ada pada diri Anda sendiri. Karena dengan diri Anda merasa bisa atau Anda menjadi orang yang optimis untuk bisa mewujudkan semuanya, maka semua itu bisa Anda raih dan semua itu bisa Anda dapatkan. Tapi kalau Andanya merasa itu sesuatu yang berat dan Anda menyerah di tengah jalan, saat itulah Anda sudah kalah. Hidup ini seperti sebuah kompetisi. Namun kompetisinya dengan siapa? Ya kompetisinya dengan diri kita juga. Karena apa? Berani nggak kita mengambil sebuah keputusan yang itu mungkin menjadi pertentangan oleh banyak orang? Saat menjadi pertentangan dari banyak orang, mungkin kita dibilang ya bisa jadi gila, atau wah ini kamu udah menyalahi aturan, atau apapun yang dikatakan orang lain, dan kita harus melawan semua itu meskipun kadang itu juga sakit. Dalam artian sakit adalah menyinggung perasaan kita, jadi membuat kita ini biar down, biar kita nggak bisa melangkah jauh lebih baik lagi dan kita bisa menggapai apa yang menjadi impian kita. Orang lain justru tertawa saat kita itu lemah. Berbeda saat kita udah kuat nih. Dalam artian gini, saat teman-teman nih sudah memiliki segala sesuatu, ya mungkin teman-teman bisa banyak uang, teman-teman bisa memiliki apapun yang teman-teman inginkan. Banyak orang dengan topeng-topeng yang mendekati teman-teman. Bukan ini bermaksud untuk mengajari teman-teman curiga kepada orang lain. Namun saat Anda itu merasa susah waktu itu, sebelum di kondisi saat ini, misalkan Anda sudah keluar dari semua problema itu, maka Anda bisa menilai siapa yang selalu ada di dekat Anda, siapa yang selalu mendukung Anda, siapa yang mau mengorbankan waktunya mungkin untuk mendengarkan cerita Anda, keluh kesah Anda. Itu orang-orang yang benar-benar baik, orang-orang yang benar-benar bisa menerima Anda. Tapi kalau orang-orang yang tadinya itu pergi, itu menjauh saat Anda sedang fase yang rendah-rendahnya, maka saat dia kembali, jangan utamakan dia, utamakan orang-orang yang selalu ada di sisi Anda saat Anda dalam kondisi apapun. Tapi kebanyakan justru orang-orang seperti itu, orang-orang yang memberikan support saat Anda susah, itu malah dijauhi. Meskipun gak semua, tapi kita harus pintar, kita harus selektif juga. Memang berteman juga harus pilih-pilih. Kalau kita bertemannya juga nggak pilih-pilih, itu juga beresiko karena kita akan salah memilih yang namanya teman. Jangan aja kita ada teman yang tiap hari traktir dong, makan di mana, ngopi di mana. Ya, itu teman yang hanya memanfaatkan. Tapi kalau orang yang biasa aja, mungkin malah justru lu udah makan belum? Oh belum. Ya udah nih, ada makanan nih, lu makan aja. Atau yuk kita keluar makan. Nah, itu orang yang mengerti ya. Namun diingat ya, hal yang dilakukan seperti itu adalah ketika kita tidak memiliki apa-apa atau secara mental kita sedang di bawah, kita sedang dalam posisi lemah. Orang-orang yang menguatkan kita, hargai mereka. Beri mereka tempat saat Anda sudah menjadi orang dengan posisi yang di atas. Ya, apapun alasannya, utamakan mereka. Lanjut di poin kedua. Abaikan masa lalu yang pahit. Ya, masa lalu kadang orang ini mengenang hal-hal yang pahit, hanya mengingat sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang itu sebuah penderitaan mungkin yang diperbuat oleh orang lain, mungkin juga dari pengalaman-pengalaman kita yang tadinya mungkin saat kita merintis sesuatu. Nah, itu kita merasa itu pahit. Kalau itu dirasa pahit, ya abaikan aja, lepaskan, jangan dibawa. Karena ibarat gini, saat kita membawa kenangan-kenangan tersebut ya, atau masa lalu tersebut, itu ibaratnya kita menggenggam pasir. Nah, semakin kita erat menggenggam pasir, maka tangan kita bisa luka dan pasir pun akan berhamburan. Alias, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Jadi buang aja masa-masa yang itu kita rasa nggak perlu dan nggak kita butuhkan saat ini. Kecuali memang itu akan teman-teman jadikan sebuah cerita manis dalam sejarah kehidupan teman-teman. Itu oke, itu nggak masalah, itu sah-sah aja. Yang jelas jangan libatkan perasaan kalau saat itu mungkin teman-teman sedang mengalami hal yang menyakitkan. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya nggak pernah mengalami masa-masa itu. Namun
Saya membagikannya karena saya mengalami hal tersebut dulu. Saya tahu cara keluarnya bagaimana, makanya saya bagikan di video ini. Jadi teman-teman yang saat ini memang kondisinya sedang lemah, kondisinya memang sedang mungkin merasa dunia nggak adil karena teman-teman nggak pernah mendapatkan keberuntungan, maka Anda bisa belajar di video-video saya tentang keberuntungan. Saya sudah pernah membagikannya, silahkan dicari, saya lupa judulnya juga. Dan dari situ rubah cara pikirnya dan jadikan diri teman-teman adalah orang yang selalu beruntung dan orang-orang yang selalu mendapatkan keberuntungan di setiap hembusan nafasnya. Hembusan nafas kita adalah sebuah keberuntungan. Setiap apa yang kita lihat itu adalah sebuah keberuntungan. Maka kita membentuk diri kita menjadi orang-orang yang selalu beruntung. Ya, lanjut di poin ketiga. Masa depan jauh lebih baik. Kita harus memandang masa depan dan kita mempersiapkannya. Kita juga punya hak dan kita wajib untuk merancangnya. Kita merancang masa depan kita sendiri. Kita membuat gambaran-gambaran atau sketsa untuk masa depan kita bagaimana. Lalu perjelas masa depan kita mau seperti apa. Mungkin Anda pengen punya sebuah rumah impian. Ya, gambarkan aja rumahnya bagaimana, warnanya apa, di daerah mana, luasnya berapa. Gambarkan saja berapa kamar, kalau perlu secara detailnya. Gambarkan aja, karena apa? Dengan menggambarkan dalam pikiran kita, itu nggak bayar, itu gratis ya. Jadi jangan takut, kita mempersiapkan masa depan kita. Terus kita juga mempersiapkan bagaimana nanti kerja kita atau usaha kita. Berapa banyak penghasilan yang ingin kita raih. Rasakan semua itu sudah kita miliki. Meskipun saat ini ya Anda kadang tiba-tiba didatangi rasa sedih karena waduh kok hidupku begini ya. Aku bukan orang yang beruntung, aku bukan orang yang terpilih. Aku adalah orang yang mungkin teman-teman bisa tanamkan sendiri itu apa ya. Yang jelas itu adalah sebuah penderitaan. Nah itu itu dibuang aja. Jangan pernah merasa Anda itu menderita. Fokus saja pada apa yang Anda inginkan. Ya, meskipun Anda diolok-olok orang, Anda mungkin dijatuhkan orang, direndahkan orang, ya biarkan saja. Justru Anda juga butuh mereka. Karena untuk apa? Mereka akan menjadi penonton Anda. Mereka tidak ada kaitannya dengan masa depan Anda selama Anda bisa kompak dengan diri Anda sendiri untuk melihat jauh ke depan, melihat masa depan Anda, melihat apa yang ingin Anda raih. Nah, itu mereka nggak ada sangkut pautnya nantinya. Saat Anda berhasil, mereka hanya menjadi seorang penjilat, dan itu silakan abaikan saja. Jangan terpengaruh. Nanti mereka bilang, maaf ya dulu begini begitu. Itu hanya sebuah topeng, itu sebuah kamuflase. Agar apa? Dirinya bisa menjadi bagian dari hidup Anda yang sudah sukses. Karena gini ya, ada orang tipenya adalah, mungkin dalam bahasa Jawanya itu adalah derek mulyo. Mungkin ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, dia adalah numpang sebuah kemuliaan. Jadi saat kita sedang dalam fase hidupnya berlebih, kita dalam fase berkelimpahan, mereka hanya nebeng. Itu ibarat kalau dalam tumbuhan atau mungkin dalam sebuah kehidupan, itu namanya adalah parasit atau benalu. Yang itu harus disingkirkan. Kalau enggak apa? Nanti itu akan mengotori dan itu akan menggerus perlahan, dan saat kita udah nggak bisa makan lagi, merekanya kabur. Karena apa? Makanan kita diserap oleh benalu dan parasit seperti itu. Sesuatu yang bahaya. Bukan saya mengajari Anda membenci orang, Anda memusuhi orang, tapi Anda harus belajar yang namanya selektif. Saat Anda nanti sudah bangkit, mungkin kalau yang saat ini sedang mengalami sebuah tantangan, ya Anda harus sudah persiapkan dulu. Tapi nggak perlu kita punya dendam, nggak perlu kita marah. Biarkan saja, kita butuh mereka sebagai penonton, bahwa aku bisa. Ingat, aku tahu yang ku mau. Ya, kita lanjut di poin keempat. Manipulasi pikiran. Ya, manipulasi pikiran kita bahwa segala sesuatu yang kita inginkan sudah kita miliki. Saya sudah sampaikan juga bahwa pikiran bawah sadar tidak mengenali apa itu manipulasi, candaan, pura-pura, atau itu sekedar acting, atau sekedar lagu, atau apapun yang itu ditanamkan pada pikiran bawah sadar kita. Semua dianggap sesuatu yang benar. Dan semua akan dikirim menjadi sebuah permintaan karena itu kita menginginkannya. Jadi manipulasilah pikiran kita. Meskipun kondisi kita seperti apapun, ya, kita manipulasi bahwa kita memiliki semua hal yang kita inginkan.
kita manipulasi, kita memiliki sesuatu yang itu memang menjadi tujuan kita, tujuan hidup kita. Gak peduli kondisi Anda saat ini seperti apa, pikiran bawah sadar tidak mengenalinya, dan pikiran bawah sadar hanya memasukkan semua informasi dan semua dianggap benar. Jadi kalau Anda merasa hidup gak adil, hidup ini susah, hidup ini menderita, ya selamanya Anda akan seperti itu. Anda akan menjadi orang yang penuh dengan penderitaan. Tapi kalau dalam pikiran bawah sadar Anda tanamkan bahwa hidup ini sesuatu yang indah, Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan, itu bukan hal yang mustahil. Atau mungkin ada orang yang bilang, kalau untuk kamu berhasil, untuk kamu maju, itu kemungkinannya kecil. Kemungkinan kecil bukan berarti itu tidak bisa, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita adalah arsitek untuk kehidupan kita di masa depan. Jadi kita harus tanamkan apa yang menjadi tujuan kita atau sesuatu yang memang kita inginkan. Fokus di situ aja. Jangan pikirkan kondisi saat ini. Saya sering ulang-ulang juga. Jangan pikirkan kondisi saat ini. Fokus di masa depan. Ya, memang hidup itu fokus di masa depan. Kenapa kita nggak boleh memikirkan kondisi saat ini? Karena apa? Pikiran bawah sadar kita itu nggak mengenali ya besok, lusa, atau kapan-kapan, itu nggak mengenali. Yang dikenali adalah kondisi saat ini. Nah, saat ini kita memanipulasi pikiran kita bahwa kita sudah memiliki semua hal yang kita miliki, maka itu akan tertanam dan itu dianggap adalah sesuatu yang benar. Maka alam semesta juga mengirimnya untuk kita, dan kita menjadi orang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lanjut di poin kelima. Miliki impian yang tinggi. Ya, mungkin saat kita memiliki impian yang tinggi, ada orang yang menegur kita, mimpi gak usah tinggi-tinggi, nanti kamu malah gila sendiri. Atau memiliki impian itu gak perlu tinggi, karena gak bakal nyampe. Orang-orang seperti itu justru pikirannya yang gak bisa tinggi, dan pikirannya yang gak nyampe. Ingat gak, waktu kecil pernah suruh nyanyi Bintang Kecil kan? Tahu lagunya? Itu sebenarnya maknanya dalam untuk sebuah impian. Karena apa? Ada lirik yang itu menyatakan impian kita tinggi. Kita bisa menggapai semuanya dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tergantung dari pola pikir kita, dari bagaimana kita menyikapi mungkin keadaan, kondisi, atau situasi kita saat ini. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa merubah hidupnya jauh lebih baik lagi dan menjadi orang-orang yang bisa semakin maju di masa depan. Sukses berlimpahan.